Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brisnanda dari kelompok 3. Saya ingin menjelaskan materi tentang metabolisme. Nah, jadi metabolisme adalah serangkaian reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup untuk menjaga kehidupan. Proses metabolisme memungkinkan tubuh untuk memperoleh energi, membangun molekul yang dibutuhkan, dan membuang zat sisa. Metabolisme terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu katabolisme dan anabolisme. Untuk mendukung kedua proses ini, tubuh menggunakan enzim sebagai katalisator. Nah, enzim dalam metabolisme. Enzim adalah protein khusus yang mempercepat reaksi kimia tanpa ikut habis dalam reaksi tersebut. Enzim memiliki beberapa karakteristik dan bekerja melalui mekanisme tertentu. Nah, sifat enzim yaitu spesifisitas, yaitu enzim sangat spesifik terhadap substrat tertentu karena struktur tiga dimensinya. Misalnya enzim amilase hanya memecah pati menjadi maltosa, bukan molekul lain. Yang kedua ada katalisator. Enzim mempercepat reaksi kimia dengan menurunkan energi aktivitas. Yang ketiga, tidak habis setelah membantu reaksi, enzim tetap utuh dan dapat digunakan kembali. Yang keempat, dipengaruhi faktor lingkungan. Enzim tergantung pada suhu, pH, dan konsentrasi substrat. Yang kelima, kerja spesifik di tempat aktif. Enzim memiliki tempat aktif di mana substrat akan berikatan. Nah, cara kerja enzim yaitu enzim bekerja melalui mekanisme kunci dan gembok, lock and key, atau induced feed. Berikut adalah tahapan kerja enzim. 1. Pembentukan kompleks enzim substrat. Substrat menempel pada tempat aktif enzim. Yang kedua, reaksi kimia. Enzim memfasilitasi perubahan substrat menjadi produk. Nah, yang ketiga itu pelepasan produk. Produk dilepaskan dan enzim bebas mengulangi proses. Nah, contoh enzim dan metabolisme. Amilase mengubah pati menjadi maltosa, lipase memecah lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Protase menguraikan protein menjadi asam amino. ATP sintase menghasilkan ATP dalam proses fosforilisasi oksidatif. Yang kedua, katabolisme. Nah, jadi katabolisme itu proses pemecahan molekul besar menjadi molekul yang lebih kecil dengan tujuan menghasilkan energi. Proses ini melibatkan reaksi oksidasi yang menghasilkan ATP. Tahapan utama katabolisme, glikolisis. Glikolisis adalah proses memecah glukosa menjadi dua molekul asam pirufat. Proses ini terjadi di sitoplasma dan menghasilkan sedikit ATP serta NADH. Substrat sama dengan glukosa, produk asam pirufat, ATP, NADH. Siklus yang kedua ada siklus Krebs. Asam pirufat diubah menjadi asetil CoA yang masuk ke siklus Krebs di mitokondria. Siklus ini menghasilkan NADH, FADH2, dan NADH. Substrat sama dengan glukosa, produk asam pirufat, ATP, NADH. Siklus yang kedua ada siklus Krebs. Asam pirufat diubah menjadi asetil CoA yang masuk ke siklus Krebs di mitokondria. Siklus ini menghasilkan NADH, FADH2, dan CO2. Substrat sama dengan asetil CoA, produk CO2, NADH, FADH, dan ATP. Yang ketiga ada fosforilisasi oksidatif. NADH, dan FADH2 digunakan dalam rantai transport elektron untuk menghasilkan ATP dalam jumlah besar. Proses ini memerlukan oksigen sebagai akseptor elektron akhir. Substrat NADH, FADH, O2, produk H2O, dan ATP. Contoh katabolisme: respirasi aerobik menggunakan oksigen untuk memecah glukosa menjadi CO2 dan H2O. Nah, respirasi anaerobik menghasilkan energi tanpa oksigen, contohnya fermentasi. Hasil energi katabolisme, satu molekul glukosa menghasilkan hingga 38 ATP melalui respirasi aerobik. Yang ketiga ada anabolisme. Anabolisme adalah pembentukan molekul besar dari molekul kecil. Proses ini membutuhkan energi yang biaya berasal dari ATP. Proses anabolisme, sintesis protein, DNA transkripsi menjadi RNA, RNA diterjemahkan menjadi rantai polipeptida protein menggunakan asam amino sebagai bahan baku. Enzim ribosom membantu proses ini. Fotosintesis pada tumbuhan, proses pembentuk glukosa dari karbon dioksida dan air dengan bantuan cahaya matahari. Reaksi ini terjadi di kloroplas melalui dua tahap, yaitu reaksi terang menghasilkan ATP dan NADPH, reaksi gelap siklus Calvin menggunakan ATP dan NADPH untuk membentuk glukosa. Nah,
Yang ketiga ada sintetis glikogen. Glukosa yang berlebihan disimpan sebagai glikogen di hati dan otot. Peran ATP dalam anabolisme. ATP digunakan sebagai sumber energi utama untuk membentuk ikatan kimia dalam molekul kompleks. Hubungan katabolisme dan anabolisme. Katabolisme dan anabolisme saling berkaitan dalam siklus metabolisme. Katabolisme menghasilkan energi dalam bentuk ATP dan molekul kecil seperti asam amino dan glukosa yang digunakan anabolisme. Anabolisme memanfaatkan energi dari katabolisme untuk membangun molekul besar yang digunakan tubuh. Jadi kesimpulannya, metabolisme adalah inti kehidupan yang mencakup reaksi-reaksi penting untuk menghasilkan energi membangun komponen tubuh. Enzim berperan sebagai katalisator dalam semua reaksi metabolisme, dan katabolisme menghasilkan energi melalui pemecah molekul besar. Anabolisme menggunakan energi untuk membangun molekul kompleks. Pemahaman tentang proses ini